Sekarang saya ingin sebenarnya kami mengundang juga pengacaranya, bahkan kawan-kawannya, tapi ternyata mereka nggak dapat angkutan ke sini. Jauh sekali rupanya Ternate itu. Tapi dia akan tersambung melalui telepon pengacaranya, Maharani Salindeo. Saudari Maharani bisa dengar suara saya? Ya, halo. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Pak Jati. Anda tadi mendengar keterangan Kapolres Ternate? Ya, saya dengar penjelasan Pak Kapolres. Apa tanggapan Anda sebagai pengacara dari tersangka? Oke. Pertama ini saya ingin menegaskan dulu yang dibilang Pak Kapolres, bahwa mereka itu berada dalam, 4 orang ini berada dalam satu yang ditangkap. Sebetulnya kan anak-anak ini, si Adnan itu berada di rumah aman, ditangkap oleh Intel Kodim. Nah, itu dibawa ke Kodim, kemudian mereka bertanya siapa lagi teman-temannya yang punya baju atau buku, kan begitu. Nah, kemudian ditangkaplah Supriyadi di Jalan Roda itu di Warna Kopi. Nah, kemudian mereka dibawa lagi berdua ini ke rumah aman untuk diambil buku sama baju-bajunya. Kemudian siapa lagi yang punya buku dan kopi itu sudah diserahkan ke siapa? Nah, disebutlah 2 mahasiswa ini, si Yunus dan si Rajul. Nah, mereka juga ada di kos-kosannya si Yunus, dan mau pulang dapat didorong si Rajul itu di kos-kosannya. Jadi mereka ini sebetulnya tidak dalam memakai atribut yang disebut atribut PKI, dan tidak juga dalam melakukan kegiatan yang berbahaya. Mereka itu sebut aktivitas biasa saja, karena itu kan sudah malam, toh. Jadi mereka itu ditangkap pada saat mereka ada yang di rumah, ada yang di warung kopi, ada yang kos-kosan, gitu. Jadi di dalam satu ini. Nah, kemudian mereka itu dibawa ke Kodim, diinterogasi sampai pagi. Di sana itu mereka diminta menandatangani pernyataan. Nah, isinya adalah mereka tidak akan menggunakan logo-logo yang dianggap atribut PKI. Gitu. Nah, jadi mereka tanda tangan pernyataan, tapi dengan catatan begini, kalian tanda tangan atau kami bawa ke polisi. Nah, akhirnya anak-anak ini memilih menandatangani pernyataan itu. Dulu dengan Indonesia Raya, dan dipaksa memakai kaos yang beratribut dianggap atribut PKI ya, sama Kodim. Gitu. Jadi mereka itu sebenarnya tidak memakai, tapi disuruh memakai itu dan kemudian difoto. Jadi setelah itu ternyata tidak dipulangkan, tapi justru dibawa ke kantor polisi. Kemudian terjadi proses hukum. Gitu Pak Tadi. Tentang tuduhan, apa tanggapan Anda terhadap tuduhan pasal 7A dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 99? Oke. Ya, kalau kami pengacara dan juga mereka berempat bersama mereka berdua di proses lanjut ini juga sebetulnya menolak tuduhan itu. Makanya mereka tidak mau diperiksa sebagai tersangka, mereka tidak mau di BAP tersangka, dan mereka juga tidak menandatangani penahanan mereka. Karena bagi mereka, perbuatan apa yang selama ini mereka lakukan itu tidak pernah mengancam keamanan negara. Anak-anak ini yang cukup positif, membangun rumah baca, mengajari anak-anak jalanan membaca dan menulis. Itu ada di lingkungan pasar di satu di Ternate. Nah, itu aktivitas mereka. Jadi mereka menganggap ini tidak berbahaya, makanya mereka menolak ketika dibilang bahwa apa yang mereka lakukan ini membahayakan keamanan negara. Menurut mereka juga memakai atribut yang dianggap berbau komunis itu sebetulnya bukan dalam menunjukkan bahwa kami ini PKI begitu. Jadi tidak seperti itu. Mereka itu memakainya karena kalau seperti ini juga dijual bebas kan begitu. Dan kalau soal bacaan juga sama, bacaan itu kan tidak dilarang. Apa yang mereka lihat itu sebagai pengetahuan mereka. Jadi
dan berarti membaca itu kemudian mereka dituduh ini komunis begitu, atau memberi kaos orang itu dituduh menyebarkan ajaran komunis. Tidak, sama saja itu kita tolak juga semua. Baik, Saudari Maharani, dari Pak Akmal ada bantahan atau cukup? Kita rehat sejenak, pemirsa.